lagi kita dalam program Open Mic with Mahanaim Pastor. Dan saat ini saya Della ditemani dengan rekan pelayanan saya dalam pelayanan Mahanaim. Ada Maria dan Valentino Guenaldo Farel Tirayo. Nama channel YouTube saya Valentino Tirayo. Oke, lengkap sekali ya. Saat ini, di kesempatan saat ini kita akan bahas satu tema yang menarik, apalagi khususnya anak muda, tentang persahabatan. Tapi berbicara persahabatan sebenarnya bukan hanya untuk anak muda, orang tua pun ya melewati masa muda pasti ada sahabat ya dan cerita sendiri. Dan orang tua pun masih punya sahabat. Ya, itu dia. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya secara umum dulu nih. Jangan dulu terlalu alkitabiah ya. Menurut kedua pastor kita ini, persahabatan itu seperti apa sih? Dari yang laki-laki dulu, YouTubers. Persahabatan itu seperti apa? Persahabatan itu kalau menurut saya kepompong. Oh enggak. Oke. Teman yang selalu ada dalam suka maupun duka. Jadi seperti itu. Simple, padat dan jelas. Yang mampu Maria? mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Wes. Maria? Kalau menurut kita, persahabatan itu adalah sebuah hubungan yang dibangun antara satu dan yang satunya lagi. Baik dia pria dan wanita ataupun sesama jenis. Maksudnya sesama lawan jenis. Sesama lawan jenis. Pria, wanita maupun sesama lawan jenis. Sesama jenis. Iya, sesama jenis. Valen kok ini. Dia Mau wanita dan wanita ataupun pria dan pria. Sebuah hubungan yang dibangun di atas berdasarkan kepercayaan dan saling mengasihi teman-teman. Berarti butuh waktu, tidak langsung. Oh, saya mau bersahabat dengan Maria langsung. Oh, saya sebut sahabat, tidak ya? Iya. Butuh waktu sampai akhirnya bisa disebut bahwa oh, saya dan Maria itu bersahabat. Saya dengan kawan tidak. Tentu Dan- Billy. Ya, Oke. Begini ya, kalau kita dalam pembicaraan ini ada dua narasumber, semangat saling beradu untuk memberikan argumen pendapat. Tapi ada boleh langsung Ya, sebelum dari- masuk dalam firman Tuhan. Silakan. Lanjut. Oke, Lanjutkan saat aja. ini saya akan bacakan satu ayat yang tidak asing Ayat. lagi, ya satu ayat dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Saya bacakan ya. Amsal 17 ayat 17, di situ tertulis, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan coba dibandingkan dengan ayat yang ada di pasalnya yang ke-27. Ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya langsung bertanya atau masih mungkin mau bikin? Maria mau baca dulu juga? Atau bagaimana? Kayaknya ini lebih pakar. Jadi langsung Pertanyaan tanya. saya biasanya susah dijawab. Oh. Dan kamu tidak pernah menanya-nanya. Tidak pernah ditanya maksudnya ya. Jadi yang nonton ini segera tanya ini. Tanya apa ini Oke, maksudnya? Tanya lah. Langsung Awal pada- lah tanya. Hal umum. Langsung pada inti pembahasan kita saat ini, jangan terlalu banyak bercanda, nanti di penonton juga jadi bercanda lihatnya. Tapi biarlah bahagia yang kami tunjukkan saat ini boleh ditransfer yang menonton. Jadi ini bahagia. Berbahagia. Ya puji Oh, ya, Tuhan. puji Tuhan. Jadi bagaimana? Menurut tadi kan saya tanya dari Valen duluan, sekarang dari Maria. Dari kedua ayat yang tadi saya sudah baca dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 7 maupun Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-6, ada suatu perbedaan di situ yang boleh nampak, yang sangat nampak. Dari Maria ada yang boleh dibagikan? Yang dibagikan menurut ayat ini yang Tadi sudah saya bacakan. Oke, kalau dari kita pribadi, kalau bicara tentang kan Amsal 17 ini berbicara tentang bagaimana sahabat itu ada di setiap waktu. Mau dalam keadaan sukar maupun dalam keadaan senang, itu sahabat ada. Bahkan dalam keadaan titik dimana ketika kita berada dalam tindakan mungkin sebagai sahabat salah. Contoh kita dengan Kak Dela. Kita kok lebih suka pakai contoh. Oke. Contoh kita dengan Kak Dela. Kita melakukan hal yang salah. Tapi tidak betul Maria lagi sementara melakukan hal yang salah ya? Enggak. Oke. Ini cuma contoh.
Contoh. Kita sih biasa nggak salah dah. Oh puji Tuhan, ada manusia Apalagi- yang tidak pernah salah. Apalagi dalam masalah cinta. Nggak, itu Belum intermezzo. berpengalaman. Intermezzo. Pengalaman. Emang pernah jatuh cinta? Pernah dengan Tuhan. Oke lanjut. Oke, contoh seperti ini. Kita dengan Kak Dela ini bersahabat. Terus kita dalam posisi kita dalam keadaan salah. Memang betul-betul kita salah, menyimpang dari hal yang sebenarnya hal yang benar. Tapi kita menyimpang. Peran di ayatnya yang apa itu ayat yang bagian kedua itu yang sahabat, Ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 itu peran di Pasal situ berapa? nih pasal 27 ayat 6, 24. 27 ayat 6. Ayat pasal 27 ayat 6 itu perannya di sini. Kalau di Amsal 17 ayat 17, sahabat itu ada di setiap waktu, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sukar, sahabat itu selalu ada. Menjadi motivasi buat orang, kasih semangat, kasih hibur. Kalau orang lagi putus cinta, kadang sahabat yang selalu menguatkan. Bahkan sahabat ingatkan masih ada pilihan yang lain Yang banyak. lebih baik. Yang lebih baik. dari sekedar teman Berarti drama. sama Ah. dengan yang tadi diutarakan oleh Valen, Iya. bagaimana tuh sahabat bagi dia tuh ada dalam suka dan duka. Tapi kalau dalam konteks yang bagian kedua ini, ayat ini sebenarnya lebih cocok ketika kita dalam keadaan memang salah, secara pribadi kita salah. Ini peran dari Kak Dela sebagai sahabat. Mungkin kelihatan kayak seakan-akan mau menghajar atau seakan-akan kelihatan kasar, tapi Bahkan mungkin sebenarnya menyakiti, tapi sebenarnya mau mengingatkan. karena kasih. Nah, karena mengasihi. Kadang tipe orang itu beda-beda untuk menasihatkan sahabatnya. Tergantung DP sahabat. Kalau DP sahabat kemabal, DP sahabat susah diatur, Kemabal itu keras kepala ya teman-teman. ada Saudara. penerjemah. Kadang ada sahabat yang gampang diatur, atau ada sahabat yang susah memang DP pribadi. Memang pribadinya Karena beda memang- sifat-sifat setiap orang itu berbeda. karena DP sifat itu beda, jadi kayak muncul nih ayat ini mengangkat sebenarnya ini sahabat ini sekalipun kelihatan menyakiti, tapi dia mengasihi sebenarnya. Oke. Kalau itu kita pendapat pribadi. Kalau ini dari udah berpengalaman. Pastor Valen tambahan. Kalau menurut saya sih, menurut gua gitu loh. Jadi ini Asik. sorry ya, gua santai ya. biasanya enggak ya bercanda. Kalau menurut saya dari Amsal 17 dan Amsal 26 tadi 27 ayat yang ke-6, sebenarnya intinya seorang sahabat itu bisa dibilang seorang yang lebih akrab daripada keluarga sendiri. Bahkan bisa dibilang kelihatan dalam tanda petik dia lebih dari keluarga sendiri. Karena kenapa? Karena biasanya contohnya saya, kalau saya mau curhat, saya lebih memilih curhat kepada sahabat. Jarang sekali saya mau curhat kepada Saya sahabat orang Anda. tua. Saya kurang tahu kalau Anda menganggap saya sahabat. Jadi seperti Oke, itu. jadi saya jadi penengahnya. Jadi istilahnya seperti ini, kalau seorang sahabat itu secara singkatnya, secara kesimpulannya lebih karib daripada seorang saudara, memang Alkitab sudah katakan. Jadi Lebih terbuka dan kalau kita mau sharing, kita mau ngomong sesuatu, kita mau bagikan sesuatu, ini biasanya lebih enak kepada seorang sahabat daripada kepada orang tua ya, atau keluarga, atau dalam konteks ini seorang saudara. Jadi intinya dari pembicaraan ini ya itu, seorang sahabat itu seorang sahabat itu memang melebihi dari seorang saudara. Oke. Itu sudah merangkum dari kedua Nah, ya. iya. Oke. Dan satu lagi. Silakan. Dan seorang sahabat, karena kan biasanya seperti ini. Saya bersahabat dengan Maria. Saya tuh nggak malu-malu, contohnya ya. Maria, badan kamu ini gemuk, atau badan kamu ini kurus, kamu udah nggak bisa. Jangankan orang tua, pasti orang tua kalau lihat anaknya, cantik, kayak boneka. Padahal ini boneka apa ini? Boneka, ya kalian yang tahu ya. Contoh sahabat yang tidak baik, Saya kurang teman-teman. tahu ini melihat. Pasti, tapi kalau dengan orang tua, pasti orang tua akan bilang, aduh kamu cantik banget nih. Tapi ya itulah, ini fungsi sahabat. Jadi kamu tuh cantik kayak boneka. Boneka Barbie. Biar bisa cetak. Oke. Silakan. Oke. Oke, dari pendapat Valo maupun Maria bisa saya rangkum itu beda-beda tipis. Jadi berarti sahabat itu bagaimana Beda-beda tipis. ada bukan orangnya. Kalau masalah itu ya jauh, memang jauh. Tapi masalah pendapat yang tadi sudah disampaikan, berarti sahabat itu berbicara tentang orang yang tidak memilih keadaan kita, Ada setiap suka waktu. maupun duka, kita benar maupun salah, dia ada.
Yes. Tapi kalau berbicara tentang anak-anak Tuhan ya, persahabatan dalam Tuhan, bagi Valen dan Maria, bedanya apa sih sama persahabatan dengan yang dilakukan? Karena disebut juga tetap sama itu sahabat. Persahabatan dalam Tuhan maupun orang-orang yang di luar Tuhan dalam hal mereka yang memang belum mengenal, bahkan belum benar-benar lahir baru dalam Tuhan. Apa bedanya? Yang sebenarnya itu akan nampak dalam kehidupan persahabatan mereka itu. Boleh duluan. Terserah. Kita itu karena kita punya pengalaman pribadi. Kayaknya semangat ya. Oke, langsung. Karena kita punya pengalaman pribadi tentang kita punya sahabat juga, ada yang memang satu pelayanan, ada yang sahabat memang cuma berteman dari kecil. Tapi sudah terjalin lama ya. Tapi beda kalau kita mesti terlibat dalam pelayanan, dia enggak. Jadi beda, dan ketika dia menasihati Pak kita, dia menasihati dengan pandangan-pandangan secara umum, menguatkan, dia cuman sekedar ya biasa no, gimana kok mesti begini, seakan-akan kadang lawan no tuh begini-begini. Bahkan bisa saran yang Kok begitu. Kayak sebenarnya enggak boleh dengan anak Tuhan, seakan-akan harus membenci. Kalau orang merasa dihianati atau orang merasa di fitnah pada orang nak baking, dorang bawa pada orang sudah benci jo atau begini. Balas. Ada, maksudnya enggak semua sahabat yang enggak mengenal Tuhan itu membawa seperti itu. Tapi ada beberapa orang seperti ini. Tapi ketika saya punya sahabat di dalam Tuhan, teman-teman, Kak Dela atau Kak Valen, ketika saya punya sahabat di dalam Tuhan, yang saya ingat satu hal, ketika saya ada dalam masalah, dia ingatkan untuk ini ada dalam rencana Tuhan. Dia bawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Dia bawa kita ingatkan Tuhan, karena kita memang ada titik memang kita menangis karena nih keadaan ini tidak sesuai dengan yang kita alami, dan tidak sesuai dengan yang kita plan, tidak sesuai seakan-akan siapa begini yang Tuhan bikin tapi hidup, padahal kita serahkan full. Cuman nih sahabat berperan penting Pak kita, misalnya ini tapi sahabat ini berperan penting Pak kita ketika diingatkan kita kalau ini memang rencana Tuhan. Dia bawa kita supaya ingat bahwa memang ada Tuhan sebenarnya di tengah-tengah situ, dan bahwa Tuhan memang ambil andil seluruhnya dalam tapi rencana. Dan kalau kita sih dari segi motivasi atau dari segi memberikan semangat merata, dan secara umum sama, cuman membawa orang. Kalau Pak kita perbandingan, kalau satu pelayanan atau sahabat di dalam Tuhan itu membawa orang lebih dekat dengan Tuhan, membawa orang ingat Pak Tuhan. Ujung-ujungnya pasti bahwa kita lebih dekat dengan Tuhan. Keadaan baik buruk kita dalam posisi benar ataupun salah, dia akan memberikan saran sesuai dengan kebenaran. Kalau orang yang maaf di luar Tuhan yang belum lahir baru, mereka hanya memberi saran hal-hal yang umum, dalam pemandangan, pemikiran, bahkan biasanya apa yang merasa. Oke, ada tambahan mungkin dari Valen? Kurang lebih sama. Jadi karena semua porsi sudah diambil oleh dia, jadi kalian boleh lihat ya, porsinya udah diambil, memang udah diambil. Makanya kamu makin kurus ya. Diambil. Karena kita itu untuk pengalaman. Jadi seperti itu. Jadi kalau kurang lebih itu perbedaan antara sahabat yang di dalam Tuhan dengan sahabat yang istilahnya di luar Tuhan. Ya perbedaannya kalau menurut saya lebih kelihatan di bagian nasihat. Nasihat. Jadi tujuan dari nasihat yang diberikan oleh sahabat tersebut. Jadi seperti itu. Contohnya kan kalau semua sahabat pasti akan memberikan nasihat yang baik dan betul buat sahabatnya. Semua di dalam Tuhan maupun tidak. Tapi tidak semua benar. Karena betul dan benar itu kan berbeda kan, benar, betul dan benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup, bukan akulah jalan kebetulan dan hidup. Itu dari situ saja kita sudah bisa membedakan. Jadi intinya di bagian nasihat, karena saya juga pengalaman seperti itu. Dulu waktu lah kalau anak muda kan sakit hati, putus cinta. Saya punya sahabat-sahabat yang banyak, dan saya bisa bilang mereka sahabat-sahabat terbaik saya waktu itu. Sahabat-sahabat terbaik saya karena mereka sering menolong saya dan lain sebagainya. Tapi ketika saya dibawa di titik yang tidak enak, artinya sakit hati, putus cinta dan lain, yang mereka anjurkan ini, yuk magate jo. Orang ada bilang seperti itu, minuman keras dan lain sebagainya. Tapi ketika saya bertemu dengan sahabat-sahabat di dalam Tuhan, puji Tuhan, seperti ini, dan ketika saya putus cinta, entah diputusin ataupun saya yang memutuskan, saya tidak tahu ya. Kalian yang menilainya, kalian komen saja di bawah ya. Tapi memang jelas sampai sekarang. Jelas dong, harus jelas. Walaupun tidak. Jadi seperti itu, bercanda. Pasti sahabat-sahabat yang dalam Tuhan akan mengarahkan dan akan memberitahu, seperti ini ada jalan Tuhan, seperti yang Maria tadi katakan.
Ya, oke. Karena hampir sama lah ya pendapat tadi. Berarti karena saya simpulkan begini. Valen, Maria maupun saya, bahkan mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini, kita tidak lahir langsung hidup baru. Kita tidak lahir langsung benar-benar percaya kenal Tuhan, hidup mau melayani. Jadi ada perjalanan sebelum kita mengenal, sebelum kita lahir baru, yang memang kita bergaul dengan orang itu. Sama dengan pengalaman Maria memang sudah bertumbuh dari kecil, jadi akhirnya ada persahabatan itu. Nah, untuk yang sekarang, ketika kita yang benar memang sudah lahir baru, hidup baru, kita sudah mengerti ini kebenaran. Bagaimana sikap kita menanggapi cara kita bergaul dengan sahabat kita yang dulu sebelum kita kenal Tuhan, dengan sahabat-sahabat yang baru, saya boleh katakan pakai kata yang baru, ketika kita kenal Tuhan, yaitu sahabat-sahabat yang sama-sama hidup melayani Tuhan. Bagaimana kita menyikapi, karena bukan cuma dari nasihat, saya mungkin boleh tambahkan dari pergaulannya, tempatnya, cara kita berbicara, cara kita berkumpul, cara kita bergaul akan berbeda. Bukan cuma nasihat, karena dari teman-teman yang hanya secara umum yang kita kenal karena satu sekolah mungkin, satu bangku waktu di sekolah, yang dari teman kecil, rumah, ya teman rumah, akhirnya persahabatan terjalin. Dan orang-orang yang kita sebut sahabat di dalam Tuhan, cara kita saja, tempat kita nongkrong sudah beda. Yes, betul. Saat kita bercanda, sama dengan kalian bilang tadi, cara kita bercanda, topik pembahasan kita berbeda. Ya. Nah, kalau yang lain mungkin kalau di luar Tuhan kita bakalan nge-hoax atau ngegibah bareng. Itu bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Bahasa Yunaninya bungkarlotakan. Bukan. Menceritakan orang lain. Beda kalau di dalam Tuhan pasti kita akan membicarakan lebih ke pengalaman, pelayanan yang boleh saling memberkati. Jadi bagaimana sikap tanggapan dari Valen maupun Maria dalam posisi itu? Karena kan jelas juga di firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Gimana? Kalau saya menyikapi secara hal singkat demikian, saja ya. Nah, saya menyikapi hal demikian seperti firman Tuhan tadi katakan 1 Korintus 15 ayat 33 itu kalau nggak salah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya kita jangan bergaul dengan mereka. Jangan salah paham dengan maksud jangan bergaul. Cukup berteman saja, tapi bergaul pun jangan. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tapi berteman saja. Kita welcome kepada semua teman. Karena sudah kenal ya. Iya, karena sudah kenal. Mungkin kita tiba-tiba di dalam bermusuhan. lempar-lempar batu panah enteng orang. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi kita seperti itu, kita berteman saja dengan mereka. Dan kalaupun tiba-tiba di situasi tersebut kita harus dibawa untuk duduk, untuk makan, untuk join gabung dengan mereka di satu tempat yang sama, tiba-tiba ya kita tunjukkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda. Terang dan gelap tidak bisa menyatu. Ya, contohnya seperti kita harus berbeda dan harus menjadi dambang kepada mereka. Jadi artinya biar dari itu mereka boleh melihat kan, oh ini sahabat saya ini, teman saya dulu ini, mantap. Mereka boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kita. Jadi singkatnya seperti itu. Oke. Bagaimana tanggapan kalau teman-teman kita yang akhirnya menyebutkan kita tidak gaul lagi? Mungkin ada tips untuk teman-teman yang ada posisi seperti itu? Apalagi yang biasa yang baru terlibat lahir baru, mau keluar dari pergaulan itu susah. Apalagi pas ketemu serohan, sok suci, pendeta. Iya benar. Biasa di situ antara dua, mau tampil nih tadi kan, tetap tampil berbeda atau akhirnya nggak jadilah tipis-tipis saja. Coba dia menghargai, pelan-pelan kan berubah. Padahal sebenarnya dia bisa tolak, cuma karena keadaan. Jadi bagaimana tips dari mungkin tadi Valen dan Maria? Silakan. Kalau biar kita gantian. Kalau dari kita, kalau tips buat teman-teman yang mengalami diskriminasi secara hati, masalah hubungan bagi persahabatan, biasa aja dah. Biasa aja. Maksudnya biasa aja, bagi jangan orang baper. Karena orang kan mau jadi berkat for dorang. Ya so resiko kalau orang jadi berkat for dorang, dampak dari dorang, penolakan daripada orang itu so begitu dang. Karena memang kodrat ya kayaknya ya. Mau bilang kodrat juga memang dorang dibalik. Karena dorang nggak bisa menerima orang keadaan yang berubah 180 derajat menurut dorang. Atau mungkin mereka lagi tes. Kuat dia betul-betul. Atau enggak dorang mau lihat apakah dia betul-betul nggak terlibat memang pelayanan sungguh-sungguh enggak. Kalau kita sih karena tapi pengalaman kita pernah mengalami hal tersebut,
kita cuma tetap berteman dengan orang, no. Cuman kita pe jarak, kita pe komunikasi dengan orang itu terbatas. Kita pe hubungan dengan orang biasa saling bercerita 1 hari 1 kali bercerita, mungkin 1 bulan 1 kali. Bukan karena kitanya sendiri Atau karena mau menjauh. bukan karena mau menjauh, tapi karena dorang yang so bikin begitu. Ya sudah, pokoknya kalau dorang cari kita selalu ada no per dorang. Kalau dorang mau baik curhat, kita welcome. Kalau dorang mau tanya kabar, kita pun jawab. Kalaupun dorang lagi dalam keadaan apa, kita tanya, no. Jadi seakan tetap jadi teman, walaupun memang berbeda posisi, bukan lagi saling curhat, tapi jadi teman yang akrab karena memang sudah pernah akrab sebelumnya. Tips for teman-teman seperti itu yang pernah mengalami begitu, biasa aja dah. Santai aja. Karena dilihat itu seiring waktu akan kelihatan dorang sendiri yang menilai kalau orang itu betul-betul memang orang tidak ambil keputusan melayani Tuhan atau tidak. Dorang sendiri akan bilang begini, karena teman-teman pernah bilang begini, cuma aku tersungguh-sungguh tidak ambil keputusan ini betul-betul nggak ada terlibat. Jadi dorang sendiri akan melihat dan dorang sendiri yang akan menilai. Jadi orang kita bilang jangan baper, no, biasa gitu. Satu. Jadi tipsnya karena saya percaya juga teman-teman di sini yang menonton juga mungkin sudah pernah mengalami dibilang sok suci, sok kudus dan lain sebagainya. Tips saya ya ini satu, tetap semangat dan percaya. Nanti masa itu akan hilang. Percaya atau tidak? Betul. Fase itu akan hilang. Fase untuk yang istilahnya transisi. Ini transisi antara kita akan berpindah, dalam tanda petik ya, berpindah cara kita bergaul. Yang mungkin nanti awalnya mereka akan suci ini dan lain sebagainya. Mungkin seiring berjalannya waktu akhirnya apa? Mereka akan puji Tuhan, bro, bantu saya dalam doa, dan saya pengalaman hal demikian. Mungkin mereka juga akan ikut. Iya, saya pengalaman demikian. Waktu awalnya dibilang sok suci, pendeta dan lain sebagainya, akhirnya sampai tadi malam pun saya masih ditelepon dari mantan sahabat saya minta bantuan doa. Padahal dulunya dia menghina saya. Jadi berkat di situ dang. Jadi jangan takut, santai aja, dan jangan sampai timbul pemikiran menjauh. Takut tidak ada teman lagi, takut tidak ada sahabat. Jangan. Tuhan selalu akan menyediakan sahabat-sahabat yang baru, teman-teman yang baru yang tentunya akan sama-sama menopang, mengingatkan, menolong kita untuk terus bertumbuh dengan pilihan kita yang baik, yaitu untuk mau hidup baru dalam Tuhan. Kita ingat satu kata, Kak, ada tompel leader dah bilang begini. Jangan orang selalu cari sahabat yang terbaik, tapi jadikan tompel leader ini, jadikan tompel ini sahabat yang terbaik untuk orang lain. Leadernya siapa? Pendeta Alain Yusuf Madani. Oke. Sangat panjang ya. Sangat panjang ya untuk percakapan sebenarnya kita. Ini pendek karena ini orangnya pintar ngomong semua, jadi apalagi yang mereka berdua yang lebih fasih dan lebih berpengalaman. Oke. Lanjut Oke. Jadi dari singkat percakapan kita tentang persahabatan yang sebenarnya kalau kita gali lebih dalam lagi, ada pertanyaan yang masih bisa saya tanyakan kepada kedua narasumber kita, bahkan lambat dan panjang. Nanti tentunya apa yang boleh kita sharingkan, bagikan bersama ini, percaya boleh memberkati semua yang boleh nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan untuk dapat mengikuti setiap updatean video-video kami, klik lonceng yang ada gambar lonceng itu. Dan buat juga teman-teman, kami sudah rindu memberkati, dan kami juga rindu dari Anda memberkati kami lewat komentar-komentar yang ada di kolom komentar. Boleh komentar lewat usul saran, apa yang mungkin untuk ditingkatkan, apa yang perlu ini kayaknya dikurangi atau apa, untuk tentunya memajukan pelayanan kami lewat video-video kebenaran firman Tuhan yang boleh kami bagikan, dan tentunya memberkati kita semua. Dan akhir dari saat ini boleh dari salah satu pastor untuk tutup kita dalam doa. Senior. Oke, kita akan tutup dalam doa. Jadi dimanapun kalian, kapanpun, dan siapapun kalian yang menonton program ini, saya percaya kalian sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya juga apa yang kami diskusikan, sharing di sini dengan keadaan yang santai, tapi kami percaya santai kami ini menghormati Tuhan, karena cara ngomong kami ini di dalam koridor firman Tuhan. Kita akan menutup dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri session ini. Kita akan satu dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami boleh sharing, kami boleh dengar firman, kami boleh bahas firman, kami boleh dengar pengalaman, kesaksian dan lain sebagainya. Kami percaya itu bukan semata-mata untuk syuting video, itu bukan semata-mata untuk
hal-hal yang tidak baik, tapi kami percaya Tuhan bekerja atas semuanya. Kami Amen. percaya apa yang kami lakukan, apa yang kami sharingkan akan memberkati banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, semua penonton, semua viewers, semua yang melihat acara ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau berdoa Tuhan buat para penonton yang mungkin mengalami situasi seperti yang kami diskusikan tadi, mungkin sedang dikucilkan, mungkin sedang dihina, mungkin sedang dianggap ente, mungkin sedang dihindari karena keputusan untuk mengikut Tuhan. Saya mau berdoa Tuhan kuatkan mereka, Amen. Tuhan tolong mereka, Tuhan Amen. mampukan mereka, karena kami tahu Tuhan masa itu akan berakhir, dan untuk kami percaya Tuhan akan berikan hal-hal hebat. Tuhan akan berikan pertemuan dengan sahabat-sahabat yang terbaik yang tentunya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kuatkan kami semua, dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Oke, terima kasih Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Ya. Salam Mahana. Salam Mahana. Salam Mahana.